Baik, saya mencoba untuk mereverse sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang emosi, tentang kemarahan. Ada seorang sahabat datang menghadap Rasulullah. Beliau mengatakan, "Ausini ya Rasulullah, tolong nasihatilah aku. Harus bagaimana aku ini supaya jadi orang yang baik?" Qal la taghdab, jangan marah. Baik. Summa madza ya Rasulullah, terus apa lagi? Dikatakan oleh Rasulullah, la taghdab. Summa madza ya Rasulullah, yang kedua kali dijawab la taghdab. Karena bagaimanapun juga bahwa kemarahan ini sangat mengganggu emosi kita. Bahkan kecerdasan kita menjadi hilang. Kesadaran kita bisa lenyap seketika, bahkan sampai kita melakukan tindakan-tindakan kriminal di tengah kemarahan yang sangat berlebihan. Bahkan sampai di dalam hukum Islam sendiri, fikih Islam, perceraian yang diucapkan dalam keadaan marah yang berlebihan itu dinyatakan cerainya tidak sah, karena sudah separuh gila orang marahnya. Ya. Kemudian cerita spiritualnya begini Pak Sambodo, bahwa kita mengusir setan dari dalam diri kita dengan susah payahnya bertahun-tahun, berkholwat di hutan saya sampai 6 bulan lamanya, ya kan, makan dedaunan seadanya, ingin membersihkan diri saya dari setan-setan itu. Dan setan itu mengalir bersama darah kita kok. Iya. Nah, setelah setan itu keluar, lalu bisa masuk lagi enggak? Ya bisa. Kapan masuk laginya? Ketika engkau sedang dalam keadaan marah. Sampai banyak kesalehan-kesalehan kita yang kita sembunyikan, seperti sedekah sirri, sedekah rahasia, nyumbang masjid tanpa ada orang tahu, kirim rekening langsung tidak menyebutkan nama. Kenapa sedekah sirri itu dapat balasannya sampai 700 kali lipat? Ya, fi sabat sana bil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ya, tiga tangkai padi, ya, gandum, satu tangkai itu 100 biji. Yang kita tanam satu, keluarnya satu dan anaknya 6, dan setiap tangkai itu 100 biji. Itukah sedekah sirri. Itu dalam keadaan marah, itu terbuka akhirnya. Tahu nggak kamu tuh mesinnya siapa yang nyumbang? Nih gue yang nyumbang dulu kirim, tahu nggak? Usul gitu aja nggak diterima, gimana sih DKM tuh nggak paham tuh. Bubar sudah hilang. Nah, makanya berhati-hatilah. Maka sebaiknya ke depan gini aja lah. Kalau mau berdiskusi, mau berbicara, apa namanya, ya kompromi apapun yang Anda lakukan dengan siapapun, cobalah dengan pikiran yang tenang, hati yang damai. Kalau sedang emosi, itu tolong diusahakan. Ada kiat-kiat mengurangi kemarahan itu. Satu, ketika Anda sedang berdiri dan marah, lutut Anda akan bergetar, membuat kemarahan terus meningkat. Cobalah duduklah, tarik napas yang dalam, sebutlah panggilan nama Allah, tarik napas yang dalam, tenangkan diri.
Kalau sudah duduk masih juga marah, cobalah berwudu. Ya, didinginkan. Jadi kita berjuang untuk mengatasi emosi kita, kemarahan kita. Jangan diturutin dong. Ya kita bisa cilaka hidup kita kalau itu diturutin terus mah. Nah itu kan sangat merugikan. Setelah wudhu, kalau seandainya masih marah juga, bawa sholat 2 rakaat. Ya kan begitu. Barangkali aja emosinya hilang. Setelah sholat masih marah juga, mandi sekalian. Iya. Kalau sudah mandi masih marah juga, ngejebur aja di laut sekalian. Itu. Jadi ya satu persoalannya bagaimanapun kita jangan terpancing dengan emosi. Jadi kita mengendalikan jiwa kita ini. Dan itu tidak bisa dihilangkan karena memang itu dibuat oleh Allah dan disimpan di dalam diri kita. Ada kecewa, ada sedih, ada marah, ada macam-macam. Itu tidak. Tapi yang penting kan Allah telah memberikan aturan-aturan, manahij, agama, nilai-nilai moral, nilai-nilai persahabatan, hati nurani, logika, perasaan, imajinasi, angan-angan. Itu piranti lunaknya banyak banget ya dalam diri kita yang semuanya. Itu kita kelola dengan dicongok. Jadi tidak dihilangkan tapi dicongok. Congok itu artinya kalau kuda itu hidungnya itu dibolongin, itu yang kita kendalikan supaya tidak dimusnahkan, tidak dipatahkan kakinya dan tidak dibunuh, tetapi tetap berjalan tapi bisa diarahkan. Jadi cunguk itulah yang Anda perlukan sebetulnya sekarang ini. Terima kasih. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah.